Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriansa Sebastian Farel dengan NIM 11970200012. Di sini saya akan presentasikan jurnal perihal pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman. Poin yang pertama, saya akan membahas tentang keadaan suhu bumi. Suhu di bumi permukaan menunjukkan kecenderungan peningkatan secara linier sebesar 0,85 derajat Celcius pada tahun 1980 sampai 2012. Nah, diprediksi suhu tersebut akan mengalami peningkatan sebesar 2,5 sampai 5,8 derajat Celcius pada akhir abad 21. Menurut IPCC pada tahun 2014, Indonesia sebagai salah satu negara tropik diperkirakan akan mengalami dampak akibat peningkatan suhu global. Lalu, bagaimana pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman? Untuk pengaruh suhu pada pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi baik spesies ataupun varietas. Tanaman memiliki rentan terhadap suhu tertentu, yaitu suhu minimum, suhu optimum, dan suhu maksimum. Jika lingkungan suhu minimum, maka tanaman tidak akan tumbuh. Suhu optimum akan menyebabkan laju pertumbuhan menjadi tinggi, sedangkan suhu di atas maksimum akan mengakibatkan tanaman tidak akan mengalami pertumbuhan dan tanaman akan mati jika tidak bisa beradaptasi. Itu dikemukakan oleh Saliburi dan Ross pada 1995. Lalu, apa itu suhu optimum? Suhu optimum adalah suhu batas yang membantu pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tanaman. Pada batas suhu ini, semua proses dalam perkembangan dan pertumbuhan tanaman akan berjalan baik dari segi morfologis maupun segi fisiologisnya. Kemudian yang selanjutnya, proses fisiologis pada suhu optimum. Fotosintesis pada suhu optimum akan berlangsung dengan optimal. Dalam suhu ini, kondisi pembentukan glukosa akan berjalan dengan baik, sehingga fotosintas hasil dari proses fotosintesis dapat didistribusikan dengan baik ke seluruh tubuh tanaman. Dan untuk proses fisiologisnya pada suhu optimum, yang pertama adalah respirasi. Respirasi berlangsung dengan baik menurut Andrianivi dan Carlina pada tahun 2019 untuk pertumbuhan fotosintesis yang terjadi harus lebih. Lalu untuk penyerapan air dari tanaman akan konstan dengan unsur hara optimal sehingga pertumbuhan akan berjalan dengan baik. Lalu untuk proses transpirasi berjalan normal sehingga kandungan air di dalam tanaman tetap terjaga dan tersimpan dengan baik. Lalu kemudian untuk pembelahan sel akan menjadi optimal. Lalu untuk pemanjangan akan juga optimal. Lalu selanjutnya untuk tipe-tipe tanaman dan suhunya. Tanaman musim dingin, suhu optimumnya yaitu kisaran antara 7,2 hingga 15,6 derajat Celcius. Untuk contoh sayurannya yaitu ada sayuran kubis, wortel, kentang. Nah, untuk tanaman hiasnya ada tanaman germanium. Nah, untuk tanaman musim panas, suhu optimum sekitar 15,6 sampai 23,9 derajat Celcius yang cocok ditanami buah-buahan. Untuk buah-buahan itu sendiri ada buah anggur, buah jeruk. Lalu untuk sayuran yaitu bagus untuk mentimun dan labu. Kemudian untuk tanaman hias akan optimal jika ditanami mawar atau orchid.
Lalu untuk selanjutnya yaitu temperatur tanah. Nah, temperatur tanah sendiri yaitu suhu dan kelembaban tanahnya juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, di mana suhu tanaman akan dipengaruhi oleh jumlah serapan radiasi matahari oleh permukaan tanah. Nah, pada suhu tanah juga memiliki pengaruh terhadap daya serap air. Jika suhu rendah, maka penyerapan air oleh akar akan sedikit menyebar dan menyebabkan kelayuan pada tanaman. Lalu pada tanaman jambu biji misalnya memiliki suhu optimum tanah sebesar 30 derajat Celcius, namun masih bisa tumbuh pada kisaran suhu 35 derajat Celcius. Tetapi pada suhu ini permukaan produksinya masih kurang baik. Untuk faktor-faktor faktor tinggi rendahnya temperatur tanah. Ada dua yang mempengaruhi faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor eksternal. Yang kedua adalah faktor internal. Yang pertama untuk faktor eksternal seperti radiasi matahari, awan, curah hujan, kecepatan angin, dan kelembaban udara. Yang kedua, faktor mengenai internal, yaitu struktur tanah, keadaan air, kandungan bahan organik, pH tanah, kandungan bahan organik, dan tanah dan warna tanah. Lalu untuk selanjutnya yaitu suhu minimum. Nah, untuk suhu atau temperatur rendah yang dapat menyebabkan stres atau cekaman pada tanaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu suhu rendah kurang dari 20 derajat Celcius disebut ceiling temperatur, dan suhu rendah kurang dari 0 derajat Celcius disebut freezing temperatur. Cekaman suhu rendah pada tanaman dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman yang disebut shingling injury dan freezing injury. Nah, apa itu shingling injury? Shingling injury merupakan kondisi di mana suhu lingkungan sekitar tajuk tanaman di bawah suhu normal tetapi tidak mencapai titik beku, yaitu lebih dari 0 derajat Celcius. Shingling injury umumnya terjadi pada tanaman yang biasa ditanam di daerah dengan kisaran suhu hangat, tetapi pada penanamannya malah ditanam di suhu yang dingin. Untuk kisaran suhunya yaitu 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Kemudian mengalami keadaan penurunan suhu lingkungan sehingga menjadi 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Tanaman-tanaman tropis ini dan subtropis adalah tanaman yang relatif rentan terhadap kondisi shingling injury. Yang kedua adalah freezing injury. Apa itu freezing injury? Freezing injury merupakan kondisi di mana suatu suhu udara di sekitar tanaman berada di bawah titik beku, yaitu kisaran kurang dari 0 derajat Celcius. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sel serta jaringan, perubahan ABA, perubahan ekspresi gen, dan berpengaruh terhadap sintesis protein. Kerusakan karena freezing injury lebih parah daripada shingling injury. Ini sesuai dengan cekaman suhu rendah dan fase pertumbuhan menurut Hasanuzaman, yang isinya yaitu suhu rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada setiap fase hidupnya, mulai dari perkecambahan sampai pengamatan. Itu menurut Hasanuzaman et al. Pada tahun 2013. Lalu selanjutnya ada fase vegetatif, di mana pada fase tanaman, misalnya pada tanaman padi, menunjukkan cekaman suhu rendah dapat menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk berkecambah.
Melambatnya proses pertumbuhan warna daun atau menguningnya daun setelah pindah tanaman. Nah, berkurangnya jumlah anakan tanaman tersebut atau menjadi kerdil. Hal ini dipengaruhi oleh rusaknya organ-organ fotosintesis akibat paparan suhu yang rendah menurut Alien dan Ord pada 2001. Lalu selanjutnya pada fase generatif. Fase generatif memiliki cekaman suhu rendah selama fase generatif atau fase reproduksi menyebabkan kelainan struktural dan fungsional pada organ reproduksi, kegagalan atau fertilasi reproduktif yang rentan terhadap paparan suhu rendah dalam 4 proses, yaitu fase gametofit jantan, gametofit betina, pembungaan, dan pengisian biji. Lalu selanjutnya suhu maksimum. Suhu maksimum merupakan suhu yang tinggi menyebabkan peningkatan respirasi atas laju fotosintesis. Ini berarti bahwa produk fotosintesis digunakan lebih cepat daripada yang sedang direproduksinya. Lalu pengaruh suhu maksimum. Pengaruhnya yang pertama pada respirasi, yang kedua terganggunya pembentukan sel generatif, yang ketiga terjadinya translokasi, yang keempat terjadinya mutasi gen, yang kelima tanaman mengalami kekurangan unsur hara, yang keenam adalah tanaman menjadi layu. Itu pengaruh suhu maksimum. Sekian yang bisa saya sampaikan, review dari hasil jurnal yang saya temukan pada reproduksi, perkembangan dan pertumbuhan hewan pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.